Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat sore untuk semuanya. Terima kasih untuk rekan-rekan semua yang telah menyediakan waktu untuk bergabung dalam HR Excellent Webinar Series Presenting Best and Future Practice. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ya, perkenalkan, saya Putri Meltia yang akan memandu acara webinar sore hari ini selama 90 menit ke depan. Hari ini kita akan menyimak praktik-praktik terbaik dan antisipasi masa depan di bidang HR Management disajikan oleh para pemimpin dan pakar HR, terutama dari kalangan perusahaan pemenang ajang HR Excellent Award yang sudah terselenggara selama 1 dekade terakhir. Ya, tema webinar series ke-8 sore hari ini adalah Embracing Self-Destructive Leadership, a Strategy to Foster Organizational Agility. Ya, saya akan memperkenalkan pembicara utama kita sore hari ini dengan Bapak Ihsanuddin Usman. Beliau Direktur of Human Capital and General Affairs Pelindo II. Selanjutnya dengan pembahas Ibu Riani Rahmawati PhD, beliau Senior Konsultan LMFEB UI. Dan webinar ini yang akan dimoderatori oleh Bapak Kusnan M. Jawahir, beliau pemimpin redaksi Majalah Online. Selama webinar ini berlangsung, jika ada hal yang ingin disampaikan, dapat disampaikan langsung melalui fitur Q&A yang berada di aplikasi Zoom ini. Nantinya akan dibacakan dan dibahas di sesi tanya-jawab, dan akan ada 5 penanya terbaik pilihan panitia yang akan mendapatkan goodie bag menarik dari Pelindo II. Pemenang akan diinfokan di akhir acara. Oke, sebelumnya kita sapa moderator kita terlebih dahulu, Bapak Kusnan M. Jawahir. Saya ingin membacakan sekilas profil tentang Bapak Kusnan. Beliau menjadi redaktur majalah SWAS sejak tahun 1998 dan di tahun 2014 sampai saat ini memimpin redaksi SWAS Online. Ya, selamat sore Pak Kusnan. Selamat sore Putri. Ya, sehat selalu ya Pak Kusnan ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, kepada Pak Kusnan, waktu dan layar kami persilakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan bisnis SWAS, selamat bergabung kembali dalam acara webinar series HR Excellent. Yang kali ini kita sudah memasuki seri ke-8. Program ini terselenggara berkat kerjasama SWA Media Bisnis dengan Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Seperti sebelum-sebelumnya, bahwa dalam seminar ini kita menampilkan best practice dari perusahaan-perusahaan yang telah menerapkan praktek pengelolaan human capital terbaik, tentunya dikaitkan dengan isu-isu yang berkembang atau isu-isu kekinian. Dan yang akan tampil sebagai pembicara atau narasumber pada sore ini adalah Pak Ihsanuddin Usman. Beliau adalah Direktur of Human Capital and General Affairs dari PT Pelindo II. Kemudian pembicara kedua adalah Ibu Riani Rahmawati SE MA PhD, staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Saya bacakan sekilas tentang kurikulum vitae Pak Ihsanuddin Usman. Sebelum di Pelindo II, beliau pernah menjabat sebagai Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis di Pelindo I, kemudian sebagai SVP Human Capital Development Pertamina. Kemudian beliau sudah berpengalaman selama 25 tahun sebagai profesional. Pernah bekerja juga di Jaya Trade, Volvo Penta, General Electric, Pertamina, dan Pelindo I, dan terakhir sekarang adalah di Pelindo II. 10 tahun karir beliau memang dihabiskan di BUMN. Kemudian beliau juga memiliki sertifikasi internasional dalam pengembangan human capital dan pembelajaran. Beliau juga menjabat sebagai komisaris dan direksi di anak-anak perusahaan.
menjabat sebagai komisaris dan direksi di beberapa anak dan Pertamina. Pendidikan beliau adalah sarjana teknik metalurgi teknik pertambangan ITB Bandung, lulus tahun 1994, kemudian MBA Innovation and Technology Management dari TSM Business School Twente University Belanda. Itu sekilas profil Bapak Iksanuddin Usman. Saya sapa, selamat sore Pak Iksanuddin. Selamat sore Pak. Selamat sore. Apa kabar? Sehat Pak? Alhamdulillah baik Pak Kusnan. Sorry. Alhamdulillah. Selanjutnya saya bacakan profil sekilas pembicara kedua, yaitu Ibu Riani Rahmawati. Beliau adalah staf pengajar di Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Bisnis Universitas Indonesia, khususnya di bidang hubungan industrial dan manajemen SDM, kemudian konsultan senior di Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, lulus S1 tahun 99 dari Universitas Indonesia, kemudian S2-nya di Warwick Business School, S3-nya dari University of Birmingham tahun 2010. Ibu Riani Rahmawati ini juga anggota International Labour and Employment Relations Association atau ILERA yang berada di bawah ILO, kemudian menjadi visiting professor untuk program Asia Business Leader dari Kyoto University Jepang. Kemudian pernah dipercaya sebagai Direktur SDM Universitas Indonesia periode 2015-2020. Selamat sore, Bu Riani. Selamat sore Pak Kusnan. Selamat sore, sehat? Alhamdulillah, semoga Bapak juga sehat-sehat. Alhamdulillah. Oke, tadi sudah disebutkan oleh Putri, jadi tema sore ini adalah Embracing Self-Destructive Leadership, a Strategy to Foster Organizational Agility. Jadi ini kita akan membahas soal destructive leadership dan hal yang kedua adalah soal organizational agility. Jadi ini kalau melihat kondisi sekarang perusahaan menjadi agile suatu keharusan gitu ya, karena menghadapi situasi yang tidak menentu, makin kompleks dan perubahan yang makin cepat gitu. Jadi untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Pak Iksanuddin untuk menyampaikan presentasinya. Silakan Pak. Masih di mute nih Pak. Maaf, masih di mute. Terima kasih Pak Kusnan. Saya berapa menit dapatnya nih waktu? 25 menit Pak. Oke, 25 menit ya. Saya usahakan untuk bisa memenuhi target waktunya ya. Saya mulai ya Pak ya, izin ya. Silakan Pak. Nah, saya izin juga nih Bu Riani duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera buat kita semua, syukur alhamdulillah kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Kita bisa ketemu secara virtual. Beberapa kawan kelihatannya namanya saya cukup kenal. Ada Pak Teguh juga ternyata dari SWA ya. Ada beberapa kawan yang dulu pernah saya ketemu ya. Dan buat yang belum pernah ketemu, salam kenal. Saya akan banyak cerita pengalaman ya. Jadi ini mungkin nanti secara teoretis Bu Riani akan membantu saya, tapi saya akan menceritakan apa-apa yang saya lihat sebagai sesuatu yang mungkin menarik untuk kita bahas pada sore hari ini. Dimulai dari karir journey saya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Kusnan tentang karir journey saya. Jadi kenapa ini perlu saya ceritakan? Karena kita akan bicara self-disruptive leader. Jadi bagaimana seorang leader quote-unquote secara sadar melakukan proses self-disruption. Ya, kalau saya tampilkan pengalaman saya, ini adalah ITC adalah organisasi ke-9 yang secara formal saya pernah berkecimpung. Ya, saya pernah berkecimpung di dunia pendidikan juga. Saya pernah ada di UI Bu Riana pada saat itu saya membantu di namanya Forum Inovasi dan Kepemerintahan yang Baik di program Pascasarjana Ilmu Administrasi. Sekarang udah fakultas sendiri ya, Fakultas Ilmu Administrasi. Saya pernah juga bersama kawan-kawan mengembangkan bisnis sendiri, yaitu PT Prima Kompetensi.
Ya, klien-klien kami terutama adalah beberapa organisasi yang besar di Indonesia. Lalu saya juga sekarang di BUMN, pertama di Pertamina, kemudian di Pelindo 1, dan sekarang saat ini saya ditugaskan di Pelindo 2. Brand name-nya itu IPC, Indonesia Port Corporation. Saya juga pernah di konglomerasi di Indonesia, di Pembangunan Jaya, terutama di bagian trading. Dan saya juga pernah di multinasional, baik di Indonesia maupun di Eropa. Nah, syukur alhamdulillah kesempatan itu suka nggak suka menjadi satu proses self-disruptive buat saya. Kadang-kadang yang menjadi sulit bagi teman-teman yang sejak awal berada di sebuah organisasi, katakanlah di BUMN, mayoritas bisa dibilang 95% orang BUMN itu sejak pertama kali masuk sampai beliau pensiun itu ada di satu organisasi. Maka situasi self-disruption-nya akan berbeda dengan situasi yang seperti saya alami. Saya pindah dari satu organisasi, bahkan dari satu negara ke negara lain, itu secara tidak sadar sebenarnya ada proses self-disruption. Nah, ini kenapa saya perlu ceritakan di awal, karena boleh jadi challenge yang dihadapi oleh teman-teman yang berkecimpung sejak dia lulus fresh grade sampai dia meniti karir, sampai pada titik puncaknya di organisasi yang sama, mekanisme self-disruption-nya itu berbeda dengan apa yang saya alami. Tapi secara konteks general, maka sebenarnya situasinya akan sama. Nah, topik yang akan saya bahas itu ada 3. Ya. Yang pertama adalah saya ingin bicara tentang disruptive or disturb. Jadi bedanya disruption itu apa, bedanya disturbance itu apa. Lalu kemudian bagaimana kita membangun self-disruptive leaders untuk diri kita. Dan ini menurut saya cukup valid teman-teman ya, terutama dengan zaman pandemi COVID ini. Dulu orang bicara change rasanya kayaknya itu cuma jargon, ya, change or to be changed, gitu kan. Tapi pada kenyataannya sekarang, setiap hari dari waktu ke waktu banyak hal yang berubah dan kita tergopoh-gopoh. Dan change itu menjadi sesuatu yang harus ada dalam diri kita, how to lead the change, supaya kita tidak menjadi victim dari perubahan itu sendiri. Yang terakhir, saya ingin bicara soal apa kaitannya antara self-disruptive leaders dengan fostering organization agility. Kalau tidak salah, di sesi yang ke-7, kawan saya, Pak Rudi, bicara soal organizational agility. Nah, saya ingin mencoba mengaitkan, sehingga teman-teman juga bisa melihat mekanisme organizational agility dengan self-disruptive leadership itu seperti apa. Oke, kita mulai saja. Saya mulai dari satu quote ya, yang kita angkat di sini ya. Doing agile is a set of activities, but being agile is the state of mind, the ongoing capability, and the cultural adaptability. Ya, jadi melakukan sesuatu yang agile itu sebenarnya sekumpulan dari aktivitas. Tapi menjadikan diri kita agile itu membutuhkan sebuah mindset, membutuhkan satu proses yang terus-menerus, kapabilitas yang dibangun terus-menerus, dan yang ketiga adalah bagaimana kita selalu siap untuk beradaptasi dari situasi satu ke situasi yang lain. Tadi saya cerita tentang career journey saya, bahwa secara mau tidak mau, karena saya berpindah dari satu industri ke industri lain, dari satu organisasi ke organisasi lain, being agile itu menjadi sesuatu yang mandatori harus saya lakukan sejak dari awal. Hingga sekarang pun kadang-kadang, kalau saya diskusi dengan kawan-kawan saya sama praktisi di BUMN, the way saya diskusi, cara pandang saya, sometimes relatively different, bahkan kadang-kadang sangat berbeda dengan kawan-kawan saya yang lain. Dan saya agak sulit untuk tidak bisa, untuk tidak mempertanyakan sesuatu, karena memang proses bertanya, proses mempertanyakan, proses mencari tahu, proses untuk melihat sesuatu yang lebih esensial, itu sudah menjadi embodied. Dan sekarang terus terang teman-teman, pertanyaannya adalah
apakah itu bisa kita adopt dalam situasi katakanlah quote unquote kita tidak dipaksa oleh lingkungan untuk menjadi being agile, tapi secara sadar kita menjadi being agile. Ya, oke, kita lanjutkan. Nah, disruptive or disturb, ada bedanya nggak? Ada tentunya ya, pasti ada bedanya. Kalau kita Google ya, di situ ada banyak penjelasan tentang bedanya disturb dan bedanya disruptive. Ya, ada poin yang saya ingin garis bawahi. Kita bisa saja mendapatkan gangguan ya, disturbance ya, tetapi setelah itu akan kita lanjutkan dengan pola yang sama. Tapi kalau kita bicara disruption, nggak begitu. Seperti sekarang nih, ya, pada situasi normal, lalu tiba-tiba ada pandemi COVID. Pasca pandemi COVID, apakah akan kembali normal? Quote unquote dalam artian kita anggap itu normal, iya. Tapi situasinya pasti berbeda. Itu yang kemudian orang sebut dengan new normal. Ya, sehingga ini yang sekarang sedang digalakan di Kementerian BUMN kepada para BUMN, itu bagaimana BUMN menerapkan new normal, ya, tetap bisa agile, tetap bisa mencapai target-target bisnisnya, tapi dengan memanfaatkan pembelajaran yang kita dapatkan pada saat pandemi COVID. Contoh sederhana, dulu yang namanya acara virtual seperti ini nggak pernah kebayang kan Pak Kusnan? Iya kan? Dulu yang namanya meeting, saya masih ingat, saya pernah kerja di Pelindo 1 yang kantornya di Belawan, ya. Saya baru sampai Kuala Namu, lalu saya ditelepon oleh kawan saya di Kementerian BUMN untuk besoknya harus rapat. Dan sore malamnya saya harus pulang, karena besok pagi ada rapat di Kementerian BUMN. Tapi sekarang kita bisa lakukan Zoom. Sekarang batasan jarak itu nggak jadi isu lagi. Apakah pada saat nanti pandemi COVID katakanlah insya Allah hilang, kita kembali ke pola yang lama lagi? Ataukah kita dengan sadar melakukan perubahan karena kita merasakan ada manfaatnya loh? Bahwa ternyata sekarang pembelajaran virtual seperti ini sudah menjadi sesuatu yang normal. Kita tidak lagi dibatasi oleh waktu, kita tidak dibatasi oleh ruang, sehingga kita bisa melakukannya semudah kita ingin ngobrol dengan kawan-kawan kita yang lain. Ya. Dan sekarang bahkan diskusi-diskusi yang sifatnya sangat strategik, ya, saya ambil contoh di tempat kami, misalnya RUPS, itu bisa dilakukan dengan Zoom. Dan otomatis bagi kawan-kawan yang mengelolanya, mereka mempunyai kesempatan yang lebih leluasa dibandingkan sebelum-sebelumnya. Jadi yang kita bicarakanlah disruption. Bagaimana kita, ya, pasti yang namanya disruption itu ada proses stop, ada proses memberhentikan, proses yang tidak biasa. Tapi kita mendapatkan keuntungan dari itu, kita mendapatkan manfaat dari itu, bukan sekedar kita merasakan menjadi victim dari quote-unquote adanya gangguan atau adanya sesuatu yang unexpected. Ya, nah kita lihat. Ya. Gimana sih mendapatkan manfaat dari disruption? Yang pertama adalah kita harus pahami bahwa disruption is a common thing, bukan sesuatu yang luar biasa sebenarnya. Yang sebenarnya luar biasa kalau menurut saya adalah orang yang selalu bersikeras menggunakan mindset yang sama, ya, menggunakan cara yang sama padahal dunia itu sudah berubah. Akhirnya pada titik itu adalah dia tertinggal. Sayangnya ketika dia sadar dia tertinggal, waktunya sudah lewat. Yang kedua adalah kita harus berpikir adalah sejatinya competition itu terjadi. Proses bersaing itu terjadi dan itu nggak jelek. Ya, proses kolaborasi itu terjadi dan itu sunatullah juga. Menggabungkan antara collaboration dan competition itu sesuatu yang wajar-wajar saja. Saya ambil contoh, ya. Pembentukan makhluk hidup itu kan dimulai dari proses competition antara sel sperma yang akan membuahi sel telur. Kan nggak satu ketemu satu, tapi ratusan juta terpilih satu.
Jadi proses itu sebenarnya sudah ada. Cuma kadang-kadang yang tidak bisa diterima orang adalah prosesnya tidak sehat. Ukurannya tidak jelas. Standarnya nggak jelas. Nah, ini yang kadang-kadang membuat orang akhirnya tidak terima yang namanya competition. Collaboration pun juga sesuatu yang sunatullah. Ya, karena manusia itu tidak, atau makhluk itu tidak bisa hidup sendiri. Dia membutuhkan orang lain, dia membutuhkan makhluk lain, dan itu adalah bagian dari tuntutan hidup. Jadi memainkan dua situasi yang quote-unquote sometimes paradoksal seperti itu, itulah yang perlu kita terima sebagai kenyataan dari hidup. Yang ketiga adalah sometimes you win, sometimes you learn. Saya tidak pakai kata lose, tapi kata learn. Ya, karena apa? Karena lose itu bisa sangat jelek akibatnya, karena kemudian kita tidak mendapatkan manfaat dari lose. Tapi kalau kita sebut sometimes you win, sometimes you learn, maka dalam situasi sejelek apapun, sebenarnya kita tetap akan mendapatkan sesuatu yang kadang-kadang secara klise kita sebut dengan hikmah. Ya, yang terakhir adalah learn, unlearn, and relearn. Ini sesuatu yang nggak mudah, teman-teman. Terutama di kata unlearn. Karena kadang-kadang itu mengganggu belief kita. Saya udah yakin ini benar. Kenapa? Ya pengalaman menunjukkan ini benar. Itu nggak salah. Tapi ternyata tanpa kita sadari, konteksnya itu berubah. Jadi benar yang kita akui sekarang pada konteks pengalaman kita sebelumnya. Tapi di konteks kita yang sekarang, itu perlu ada perubahan. Dan perubahan itu bisa kita lakukan kalau kita tidak memaksakan dengan resep-resep yang sebelumnya kita miliki. Nah, learn, unlearn, dan relearn itu menjadi sesuatu yang penting, resep penting ketika kita bicara self-disruptive leaders. Ya, sekarang apa sih konsep dari self-disruptive leaders? Ya, kita lanjutkan ya. Self-disruptive leaders itu punya beberapa karakteristik. Ini saya ambil dari kawan kita di Sultan Conferry. Ya. Yang nomor satu adalah dia adalah sekumpulan kompetensi. Ya, kita coba lihat ya. Dia sekumpulan kompetensi. Apa sih kompetensi yang sering muncul dari self-disruptive leaders? Yang pertama adalah dia selalu mencari inovasi. Dia pengen melakukan perubahan. Dia ingin tambah added value. Ya. Inovasi itu ada dua, teman-teman, yang perlu kita jadi perhatian. Pertama berubah, yang kedua added value. Ya. Berikutnya adalah orang-orang yang self-disruptive leaders itu biasa dengan ambiguitas, sesuatu yang membingungkan, yang ambigu, yang nggak clear. Tapi buat dia ini adalah bicara how to manage, bukan how to avoid. Ya. Yang ketiga adalah, kita coba lihat ya teman-teman ya. Ya, bisa diperbesar. Yang ketiga adalah dia bicara jangka panjang, strategic vision. Yang keempat bicara engage and inspires, dan yang kelima bicara drive result. Ini adalah 5 kompetensi yang perlu dimiliki oleh seorang self-disruptive leaders. Dia juga punya traits. Ya, traits-nya apa? Curiosity. Terus terang teman-teman, ya, saya sempat berpikir sebenarnya anak sekolah itu mulai rusaknya kapan ya? Ya, waktu masih kecil, kita umur 3-4 tahun kan selalu nanya, kenapa ya? Ini kenapa ya? Ini kenapa ya? Tapi saya kadang-kadang suka ngelihat anak kelas 2 SD saja, itu udah nggak punya curiosity lagi. Kadang-kadang saya akhirnya melihat bahwa proses pendewasaan itu salah satunya adalah proses merusak curiosity. Padahal curiosity adalah sesuatu yang embodied yang Tuhan berikan kepada kita. Yang kedua adalah risk taking. Nah, ini terus terang ya, di banyak organisasi risk taking itu bukannya berkembang malah hilang. Quote unquote. Pak, kan Bapak bilang traits. Artinya sebenarnya kalau traits itu selalu akan ada. Betul, secara filosofi, secara fundament dia ada. Tapi belum tentu dia ekspresikan. Kenapa dia tidak ekspresikan? Karena dia merasa lingkungannya tidak mengakomodasi traits-traits tersebut. Ya. Yang ketiga adalah adaptability.
Orang-orang yang mempunyai self-disruptive leadership pada umumnya adalah orang-orang yang cukup mudah mengadaptasi dirinya. Yang keenam adalah dia bicara tentang toleransi kepada ambiguity, wajar tadi ya, dia bicara manage ambiguity. Yang terakhir adalah pada umumnya mempunyai confidence level yang tinggi. Driver dari ini adalah 3 hal. Yang pertama adalah independence, ya, sesuai dengan confidence dia, ya. Yang kedua adalah structure, ya. Jadi dia biasanya orang-orang yang juga pengen punya authority. Yang terakhir adalah dia membutuhkan challenge. Nah, kalau saya kebetulan trade saya tidak ke sana, ya, kebetulan trade saya tidak terlalu ke sana, apakah mungkin saya bisa jadi self-disruptive leaders? Bisa, tapi mungkin relatif lebih sulit dibandingkan kawan-kawan yang mempunyai trades yang cocok menjadi self-disruptive leaders. Ya, kita lanjutkan. Konsepnya gimana sih dari self-disruptive leaders? Saya pakai konsep ADAPT. Ya, ADAPT itu singkatan dari anticipate, drive, accelerate, partner, and trust. Karena dia mempunyai visi yang strategik, maka dia akan melakukan situasi yang namanya antisipasi. Orang yang melakukan antisipasi karena dia punya horizon lebih panjang daripada yang dilihat orang lain. Yang kedua, drive. Karena dia punya target, dia punya challenge, maka dia mendorong perubahan-perubahan. Jadi dia orang yang mempunyai self-driven. Ya. Lalu kemudian accelerate, mendorong percepatan. Bukan yang hanya mengikuti business as usual atau mengalirlah seperti air, ya. Yang berikutnya adalah partner. Dia merasa dia nggak bisa sendirian, dan itu benar, ya. Dalam konteks apapun yang namanya makhluk itu tidak bisa sendirian, tapi kesuksesan makhluk adalah kemampuan dia mendapatkan dukungan dari lingkungannya. Yang terakhir adalah trust. Kenapa trust ini menjadi penting, teman-teman? Karena trust inilah yang akan menjadi fondasi dari partnership. Trust inilah yang akan mendorong dia bisa melakukan proses akselerasi. Kalau dia tidak bisa mendapatkan trust dari orang lain, boro-boro akselerasi, adalah dia akan dihambat, dia akan direm oleh lingkungannya. Ya, kita lanjutkan. Nah, apa sih yang menjadi imperatif kalau kita membangun self-disruptive leaders di lingkungan kita? Ya, apa sih caranya? Katakanlah kita jadi pekerja HR, ya, lalu kita ingin mendorong munculnya self-disruptive leaders di lingkungan kita. Maka ada 8 hal yang mungkin perlu kita perhatikan. Nomor 1 adalah apakah kita memberikan kesempatan kepada teman-teman kita, atau talent pool kita, untuk membuat pilihan. Kalau tidak ada pilihan, artinya dia hanya cuma punya satu opsi, agak sulit untuk mendorong orang menjadi self-disruptive leaders. Yang kedua, ya, adalah bagaimana kita mencoba mencari orang yang terbaik. Teman-teman mungkin masih ingat ya, tulisan Jim Collins dalam Good to Great. Nomor 1 siapa, baru apa. Itu realita. Ya, itu realita. Bahwa kita harus mendapatkan orang yang terbaik dalam tanda kutip, ya, karena terbaik itu bukan berarti yang paling pinter. Terbaik itu bukan yang paling senior. Terbaik itu bukan berarti dia yang paling panjang gelarnya, bukan. Ya, terbaik itu sesuai dengan konteksnya. Kalau kita bicara sales, pasti terbaik adalah orang-orang yang mempunyai traits-nya adalah socially bold. Dia mudah berinteraksi dengan orang lain. Dia mudah menawarkan ide. Nah, itu terbaik. Walaupun mungkin secara pendidikan dia kalah dibandingkan teman-temannya. Ya, jadi kita harus berusaha mendapatkan orang yang terbaik. Yang ketiga, ya, kalau kita lihat, yaitu kita berpikir kepada orang, bukan hanya kepada proses. Saya terus terang seringkali melihat ya di HR, kita itu asik dengan administratif proses. Kita tidak terlalu concern dengan orang, padahal orang itu membutuhkan perhatian tersendiri. Kadang-kadang kita perlu customize.
kita kadang-kadang melihat orang itu sebagai number. Kalau situasinya seperti itu, agak sulit Anda mendapatkan self-disruptive leaders. Yang keempat adalah capability, bukan peran. Struktur organisasi yang berkembang sekarang itu sudah lagi bukan struktur organisasi divisional atau fungsional, tapi struktur organisasi yang profesional, di mana orang dilihat kepada apa yang dia bisa berikan, apa yang dia bisa kontribusikan, bukan jabatan apa yang dia pegang. Ya, yang kelima, ya, kita bicara kepada karir. Jadi pada ujungnya nanti itu kemana? Ya, yang keenam adalah put simplification. Jadi kita harus mencoba selalu mencari yang lebih sederhana untuk bukan mempersulit masalah, tapi menyederhanakan masalah. Ya, lalu kepada mindset. Dan yang terakhir adalah yang kita bangun kepada organisasi yang mendorong transformasi. Yang tadi saya sampaikan ya, di banyak organisasi sekarang struktur itu sudah tidak lagi berbasis kepada fungsional atau divisional atau geographical, tetapi lebih kepada profesional. Jadi sometimes seseorang itu menjadi team leader, sometimes dia menjadi member. Dan itu biasa-biasa saja. Ya, karena tergantung dari pekerjaan itu membutuhkan siapa yang lead dan membutuhkan siapa yang follow. Ya. Nah, sekarang apa sih hubungannya antara self-disruptive leadership dengan organizational agility? Kita lihat, teman-teman. Agility organizational seperti apa? Ini mungkin kemarin sudah dibahas oleh kawan-kawan ya, tentang agility oleh Pak Rudi dan kawan-kawan ya. Yang ingin saya garis bawahi yaitu adalah agility memungkinkan organisasi itu selalu melakukan proses renewing, adapt and change quickly. Ya. Dan ini hanya bisa terjadi ketika memang organisasi mempunyai strategi goals yang clear dan mendorong orang untuk selalu adapt, untuk selalu learn. Kalau itu yang tidak terjadi, orang hanya diminta untuk mengikuti apa yang sudah diarahkan dan tidak diberikan kesempatan-kesempatan mencoba, dan kemudian kalau gagal pun itu diterima proses kegagalannya, agak sulit kita mendorong yang namanya agility. Ya, kalau kita lihat organizational agility seperti apa framework-nya, ya, coba kita lihat ya di slide berikutnya. Ini teman-teman, ya, organizational agility itu bisa kita lihat dalam 3 stage, ya. Yang pertama adalah sensing, securing, dan shifting. Ya, pada tataran company, ya, organizational agility itu akan bisa dilihat dari ketika mereka di awal-awal, ya, yang kita sebut dengan startup ethos. Jadi ethosnya sebagai proses di awal-awalnya seperti apa, ya, startup company. Ya. Lalu kalau kita lihat juga misalnya pada tahapan secure, bagaimana dia kemudian membangun itu menjadi lebih stable, itu adalah pada purposes experimentation, memberikan kesempatan kepada timnya untuk bereksperimentasi. Ini kadang-kadang agak sulit terus terang ya. Mungkin saya agak curhat sedikit nih. Katakanlah kami di BUMN, kata gagal itu kan nggak boleh ada. Nah, kalau kita bicara kata gagal itu tidak boleh ada, lalu pertanyaannya dari mana tahu kita bahwa ini adalah cara yang terbaik yang kita bisa lakukan? Karena kita cuma boleh melakukan sekali dan itu harus selalu berhasil. Nah, sebenarnya tidak demikian. Jika memang planningnya benar, ya, bahwa itu adalah bagian dari proses inovasi dan kita sudah melakukan risk mitigation, kegagalan itu bisa sesuatu yang diterima. Tapi yang seringkali menjadi muncul adalah memang sudah ada planning yang kurang pas. Ya, sehingga kemudian quote unquote kegagalan itu dianggap sesuatu yang kurang bisa diterima. Nah, ketika katakanlah organisasi itu sudah relatif lebih stabil, ya, maka stage yang berikutnya atau yang terakhir adalah bicara tentang bagaimana membangun organisasi yang dinamis. Nah, pada company level, individual levelnya juga berbeda. Ya, pada individual level untuk
tingkatan startup itu adalah individual yang mempunyai behavior sebagai explorer. Tetapi ketika organisasi itu sudah relatif lebih stabil, maka yang kita butuhkan adalah leadership agility. Bagaimana kita mendelegasikan, bagaimana kita melakukan eksekusi, bagaimana kita mengurangi birokrasi. Nah, ketika kita sudah pada tingkatan dynamic organization, maka kita membutuhkan orang-orang yang selalu mempunyai entrepreneurial mindset. Ini yang nggak gampang, teman-teman. Terutama pada organisasi yang sudah stabil, cenderung yang muncul adalah bureaucratic mindset, bukan entrepreneurial mindset. Jadi seperti itu Pak Kusnan, ya, yang ingin saya sampaikan. Nanti kita bisa diskusi lewat Q&A session. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Pak Ihsan, menarik sekali apa yang disampaikan. Jadi poin-poin saya sampaikan setelah Bu Riani menyampaikan presentasinya. Silakan Bu Riani. Terima kasih banyak Pak Kusnan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang tadi mendengar pencerahan dari Pak Ihsanuddin. Saya belajar banyak, Pak. Terima kasih. Mungkin kalau dibilang karir saya cenderung mungkin lebih monoton ya, karena saya PNS, saya dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Mungkin waktu itu sempat terdisrupsi gitu ya pada saat menjabat menjadi Direktur SDM, di mana ilmu-ilmu yang saya berikan di kelas ini sekarang diuji apakah memang aplikasinya seperti apa di perguruan tinggi. Beberapa nama juga saya kenal di sini, ada Pak Putu, ada Mas Nugi, dan juga tentunya teman-teman yang lain. Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Dan di sini saya akan mencoba untuk membahas dari apa yang disampaikan oleh Pak Ihsanuddin tadi. Saya coba gunakan beberapa literatur dan tentunya ada beberapa hal yang baru juga mungkin ingin saya tampilkan dalam pembahasan saya. Baik, ini akan saya sampaikan. Ada 4 hal di sini, dan nanti mungkin di bagian akhir saya akan coba membahas tentang yang kita sebut sebagai ambidextrous leadership. Ini bicara nanti bagaimana coping with agility. Nah, ini akan kita bahas bersama nanti di akhir-akhir pembahasan saya. Untuk yang pertama, memang di sini saya juga ambil dari source dari Conferry pada saat bicara tentang self-disruptive leadership. Ini ada beberapa hal yang kemudian muncul. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Ihsanuddin ya, bicara tentang agile misalnya ya. Tadi saya dengarkan ada pembahasan tentang tolerance to ambiguity ya, kemudian juga manage ambiguity, bagaimana memang bicara tentang agile nanti akan coba kita bahas lebih lanjut. Beda antara doing agile and being agile, seperti yang tadi sudah di-quote juga oleh Pak Ihsanuddin tentang dari Perzu. Kemudian bicara self-disruptive leadership ini juga tidak lepas dari digital, apalagi dengan kondisi saat ini ya, di mana pandemi COVID-19 ini memaksa kita mengakselerasi kapasitas digital kita gitu ya. Tadi Pak Ihsanuddin juga sempat cerita ya bagaimana dipanggil rapat jadi harus balik lagi. Ya, demikian juga sekarang kita bicara tentang dunia pendidikan tinggi yang dulu katakanlah ya terpikirkan kalau seorang dosen sedang dinas atau sedang mengikuti conference itu seringkali kelas-kelas dibatalkan. Saat ini dengan kita terbiasa dengan platform, maka nampaknya di masa depan ini akan mengalami perubahan ya. Seorang dosen bisa berada di Jepang, mahasiswanya tetap berada di Indonesia, dan kita bisa tetap melakukan perkuliahan. Jadi memang ini adalah perubahan-perubahan di mana pada saat kita bicara self-disruptive itu biasanya dekat sekali dengan digital. Kemudian juga bicara tentang inklusif di sini ya, tadi Pak Ihsanuddin membahas tentang engage and inspire ya, bagaimana kita bicara tadi juga antara cooperation dengan collaboration. Ini bicara inklusif tentunya tidak lepas dari itu semua gitu ya, bahwa memang nanti ini akan terkait dengan yang keempat, bicara tentang creation of opportunity. Diawali tentunya dengan curiosity. Tadi menarik sekali bagaimana Pak Ihsanuddin menganalogikan dengan curiosity seorang anak, bagaimana pada saat kita bicara tentang kemampuan untuk creation opportunity itu tentunya tidak lepas dari
traits ya, tadi karakteristik curiosity dan tentunya nanti juga risk taking ya. Tadi juga sempat dibahas tentang bagaimana bicara tentang salah, apakah kita berani ataukah organisasi kita mentolerir kesalahan ya, risk taking tadi itu, karena ini kita sedang bicara tentang creation of opportunity, di samping tentunya kita bicara tentang capitalization of knowledge, sesuatu yang sudah kita ketahui dan di sini kita kapitalisasi sehingga itu menimbulkan atau membuat kita mampu untuk coping dengan hal-hal yang sedang kita hadapi. Nah, terkait dengan self disruption sendiri, ini ingin juga saya coba kaitkan tadi dengan konsep yang sudah disampaikan oleh Pak Ihsanuddin, dan di sini saya ambil dari Harvard Business Review yang bicara tentang self disruption principles ini di edisinya bulan Juli Agustus tahun 2012. Jadi sebenarnya topik ini, pembicaraan ini bukan pembicaraan yang baru gitu ya. Sejak 2012 bahkan di Harvard ini sudah dibahas. Yang pertama dari Whitney Johnson itu menyatakan bahwa pada saat kita bicara self disruption, prinsipal pertama adalah target a need that can be met more effectively. Apa maksudnya di sini? Kita bicara tentang apa yang kita bisa berikan ya pada organisasi, kepada customer, sesuatu yang orang lain nggak bisa gitu. Nah di sini tadi saya ingin menyambung dengan apa yang Pak Ihsanuddin jelaskan tentang anticipate, bahwa orang yang anticipate ya, di sini bicara tentang konsep anticipate, bagian dari adapt tadi adalah orang-orang yang memiliki horizon yang lebih panjang. Dia bisa melihat apa yang belum tergarap dengan baik dan saya bisa lakukan. Nah ini saya rasa bisa levelnya self ya, kalau Whitney Johnson memang bicaranya self, bagaimana kemudian ini bicara nanti menjadi kapasitas organisasi kita. So target a need that can be met more effectively than others gitu ya. Jadi ada pasar-pasar yang belum tergarap, ada yang belum kelihatan. So it talks about anticipate kalau saya tadi coba kaitkan, walaupun memang tidak ada literatur yang bilang ini sama dengan itu gitu ya, tapi tadi saya coba mengaitkannya dengan itu. Yang kedua di sini Johnson juga mengingatkan tentang identify your disruptive strength ya. Kita perlu mengacak kembali gitu ya, melihat kembali kepada disruptive strength kita. Apa yang dimaksud dengan disruptive strength di sini adalah apa yang bisa kita lakukan dengan baik yang teman-teman kita itu nggak sebaik kita gitu melakukannya ya. Jadi coba kalau tadi Pak Ihsanuddin cerita ya tentang challenging questions yang sering ditanyakan oleh Pak Ihsanuddin karena pengalaman karir beliau, that's disruptive strength gitu. Challenging question, challenging assumptions, dan tentunya di sini terkait juga dengan self-driven kita ya. Kalau kita kaitkan tadi dengan ada bagaimana drive kita di sini memahami, memahami, bisa mengidentifikasi dan kemudian memperkuat disruptive strength kita. Dan ini adalah salah satu yang menjadi penting karena prinsipal dari self disruption. Yang ketiga di sini adalah step back or sideways in order to grow. Dalam salah satu slide Pak Ihsanuddin tadi juga dibicara tentang learn, unlearn, and relearn. Jadi learning from others itu adalah salah satunya ya, kalau mungkin kita bisa kaitan tadi dengan partners ya, bagaimana kemudian kita belajar dari lingkungan di sekitar kita ya. Sometimes maybe we have to step back or sideways, tapi itu tujuannya adalah untuk grow gitu ya. Nah di sini memang kemampuan kita untuk selalu belajar. Dan yang terakhir, let your strategy emerge, ini saya rasa jadi mendekati apa yang tadi dijelaskan tentang accelerate ya, bagaimana kemudian kita bicara tentang mendorong percepatan ya, bagaimana kita berpikirnya tidak selalu linear gitu ya. Seringkali yang namanya disruptif itu perlu didukung oleh yang namanya emergent strategy, sehingga memang di sini kita perlu sekali untuk melatih gitu ya, bagaimana kita memiliki emergent strategi untuk diri kita yang nanti bisa dikaitkan dengan kapasitas organisasi. Nah, pada saat bicara tentang agile, embracing agile in organization, di pertemuan sebelumnya, di webinar sebelumnya mungkin sudah banyak sekali dibahas tentang agility, organization agility. Tapi di sini ingin saya kaitkan dengan yang tadi juga sudah disampaikan sebelumnya oleh Pak Ihsanuddin ya, bicara tentang agility ini sebenarnya bicara tentang mindset atau be agile. Sementara banyak
organisasi yang kemudian melihat agility is only a different way of doing things gitu ya, atau methodology. Nah, ini yang tadi mungkin sempat disampaikan oleh pembicara, oleh Pak Ihsan. Ini bicara tentang masalah berkelanjutan, gitu ya. Kita berubah kemudian berhenti, atau kita berubah dan kita menjadi continuous dengan perubahan itu. So agile is a mindset. So being agile itu sebenarnya adalah esensi dari agility instead of doing agile. Kemudian yang kedua di sini dikaitkan dengan apa yang sempat dituliskan oleh The Economist ya, majalah The Economist beberapa waktu yang lalu, yang kemudian di-challenge bahwa menurut The Economist shareholder values itu rules the business. Jadi yang penting adalah do the best that we can do currently gitu ya, karena shareholder values itu rules the business. Dan sebenarnya Peter Drucker di tahun 1954 sudah memperkenalkan suatu konsep yang jauh lebih visioner yang menyatakan bahwa the only valid purpose of a firm is to create customers. So not only serving the current customers, tapi juga bicara tentang create customers. Nah, ini kita bicara tentang agility tadi, tentang disruption. Jadi memang bagaimana kita tidak hanya melihat what is the best thing that we can do now, tapi juga kita bicara tadi tentang seeking opportunities. Dan kemudian kalau di suatu organisasi memandang agility itu hanya sebagai methodology, maka seringkali dianggap kalau gagal agile gitu, atau tidak bisa mengambil advantage dari agility, maka itu adalah sesuatu yang bisa diperbaiki melalui training gitu, lewat pelatihan-pelatihan. Tapi sebenarnya di challenge bahwa yang namanya agility itu bicara tentang deep seated attitudes, tentang values, dan kemudian bagaimana ini men-challenge hierarchical bureaucracy. Jadi memang sekali lagi ini bicara tentang attitudes dan values yang lebih dalam, dan tentunya nanti tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Ihsanuddin di slide-slide terakhirnya ya, bagaimana kemudian kita bisa fostering atau embracing agility di organization. Dan kemudian apabila kita memandang agility itu adalah sesuatu yang bisa menghasilkan better managers, maka di sini di-challenge dengan mengatakan bahwa not only better but different managers, different assumption, challenging current assumptions. Jadi memang di sini bicara not only better but different. Nah, kalau Bapak dan Ibu lihat di sini ada yang warna biru saya berikan di situ. Karena memang bicara tentang exploiting what we have now and exploring new opportunities atau seeking new opportunities, itu yang sering juga disebut atau dikenal dengan ambidextrous ya, atau ambidexterity yang akan saya jelaskan di slide terakhir saya. Jadi pada saat kita bicara tentang ambidextrous leadership, dan ini adalah salah satu yang juga sering sekali dibicarakan ya, diperbincangkan selain tadi bicara tentang organization agility, itu kita lihat mulai dari top management ya, bagaimana top management granting autonomy while staying involved. Di sini bicara tadi Pak Ihsanuddin sudah menjelaskan tentang delegating authorities ya, kemudian bagaimana kita actively involved dari top management. Kemudian ini juga pasti melibatkan middle managers, di mana mereka harus berperan dua-duanya sebagai managers dan leaders. Tadi kalau saya menggunakan istilah dari Pak Ihsanuddin adalah strengthening relationship ya between managers and direct reportings. Jadi bagaimana middle managers ini juga memperkuat hubungan mereka dengan anak buah mereka, so not only becoming managers but also leaders. Kemudian bicara tentang line management, ini memiliki complementary skills ya, baik itu task sifatnya, expertise maupun social, yang mungkin nanti kalau ada kesempatan akan saya jelaskan lebih lanjut karena waktu sudah makin mendekat. Dan yang terakhir ini juga mirip seperti slide terakhir dari Pak Ihsanuddin tadi, bagaimana kita bicara tentang best people, bicara tentang siapa baru apa, bicara tentang think person not process, bahwa pada saat kita mau bicara memiliki kapasitas ambidextrous leadership, maka di sini HR manajemennya jadi penting sekali ya, mulai dari planning selection sampai bicara tentang performance appraisal dan reward system. Nah, jadi memang ini saya mencoba untuk mengaitkan tadi apa yang dibahas tentang self-disruptive, kemudian agility, dan kemudian dikatakanlah ditutup dengan apa yang disebut dengan ambidextrous leadership. Untuk itu saya sudahi dulu presentasi saya. Mudah-mudahan setelah ini kita akan berdiskusi secara seru dengan para peserta. Saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih Pak Kusnan.
Terima kasih Bu Riani, menarik sekali pembahasannya. Oke, ini yang bertanya sudah cukup banyak, tapi poin penting dari Pak Iksanuddin tadi bahwa disruptif adalah sesuatu yang biasa, sesuatu yang common thing. Jadi seharusnya dengan kondisi seperti itu tidak perlu takut dan kita harus siap menghadapinya. Tadi juga sudah disampaikan ciri-ciri orang yang bisa disruptif itu seperti apa gitu ya. Kita langsung saja ke pertanyaan karena pertanyaan sudah cukup banyak ini Pak Iksan sama Bu Riani. Ya, baik Pak. Oke. Ini pertanyaannya sepertinya untuk Pak Iksanuddin ini. Dari pengalaman Bapak, apa kiat-kiat yang perlu dimiliki Pak Kusnan. Ya. Bisa diulang Pak Kusnan? Oke, baik Pak. Oke. Dari pengalaman Bapak, apa kiat-kiat yang perlu dimiliki sehubungan dengan pemindahan dari satu perusahaan ke perusahaan lain yang notabene corporate culture-nya juga pasti berbeda. Mungkin terkait dari cerita Bapak tadi, Bapak udah pindah-pindah. Kalau secara ringkas, Bapak sudah dari sononya berproses sebagai disruptive leader. Nah, kalau dengan kondisi yang berbeda-beda itu seperti apa? Bapak kan juga mengalami misalnya di Pertamina, kemudian sekarang di Pelindo. Nah, itu seperti apa yang dilakukan untuk menjadi disruptive leader itu? Oke, saya coba komentar ya. Nomor satu, saya appreciate Bu Riana, terima kasih. Saya belajar banyak, Ibu dengan sangat pas ya melihat apa yang tadi saya bahas secara teoretisnya, fundamennya seperti apa. Terima kasih Bu, saya belajar banyak dari sini. Saya juga belajar sama Bapak. Ya, nah ini berdasar pertanyaan dari kawan kita tadi ya Pak Kusnan ya. Kalau saya melihatnya gini Pak Kusnan, apa sih yang membuat kita tetap bisa beradaptasi tapi tetap punya jati diri? Ini kan penting. Ya, jangan kita pindah terus kita sekarang jadi katakanlah jadi berwarna merah. Nanti kita pindah ke satu tempat lagi kita menjadi berwarna kuning. Nanti satu tempat lagi kita menjadi berwarna biru. Ya nggak selalu seperti itu. Ya, dan memang sebaiknya tidak, karena jati diri kita sebenarnya tetap harus kita tetap kita pertahankan dan kita munculkan. Cuma ya pada saat kita berinteraksi, disinilah kita harus punya titik kompromi. Nggak bisa kita katakanlah merasa paling benar sendiri, atau paling nggak tahu sendiri. Jadi kita nggak bisa bermain pada titik ekstrim. Nah, gimana caranya kita tidak bermain pada titik ekstrim? Itu sangat tergantung dari proses pembelajaran kita, yang kita kenal dengan self-awareness dan self-acceptance. Setiap orang itu pasti punya strength, setiap orang itu pasti punya concern, setiap orang itu pasti punya aspiration, itu pasti punya. Kadang-kadang kalau saya perhatikan ya, mudahnya orang untuk terjebak menjadi ikut saja atau kebalikannya menjadi sangat kaku karena sebenarnya dia sendiri tidak terlalu persis tahu apa yang ada dalam diri dia, apa yang tadi Bu Riani sebut dengan strength poinnya dia tuh nggak tahu, padahal setiap orang saya sangat yakin sebenarnya dia pasti punya strength points. Something juga hanya mungkin menjadi pembeda, tapi juga sebaiknya kalau bisa kita dorong menjadi distinction diri kita terhadap lingkungan. Karena lingkungan akan merasakan manfaat dari kita ketika kita contribute sesuatu yang berbeda dari yang lain. Kalau enggak sama aja. Saya kalau dalam satu rapat, misalnya kita 10 orang, tapi yang bicara 1 orang ya atau 2 orang, ngapain kita harus 10 orang? Ya bicarakan saja berdua, yang lain tinggal ikutin aja keputusan dari 2 orang tersebut. Nah artinya, mari kita cari tahu strength point kita apa. Dan dari mana kita tahu? Ya tentunya dari pengalaman-pengalaman kita, dari feedback teman-teman kita, dari keluarga kita akan tahu itu. Terus yang kalau bisa adalah dia menjadi distinct, tidak hanya menjadi satu yang berbeda. Kenapa? Karena itu akan memberikan kontribusi. Nah, yang kedua, harus kita akui bahwa kita tidak akan pernah menjadi juara di semua lapangan.
Jadi pada satu titik harus kita akui bahwa kita mungkin lebih baik di situ sebagai follower, tidak mesti selalu sebagai leader. Boleh jadi kita yang paling tahu secara konsep, tapi eksekusinya kita perlu orang lain. Dan pada proses eksekusi itu orang lainlah yang mesti jadi leader. Nah, proses ini bisa kita jalankan dengan baik ketika memang self-awareness kita tahu di mana limitasi diri kita. Proses-proses seperti ini hanya muncul ketika memang kita membangun open mindset, Pak. Oke. Ya, ketika kita memang membangun open mindset, dan saya yakin semua orang bisa membangun open mindset. Yang sulit adalah ketika memang itu mengganggu comfort zone-nya kita. Maka saran saya, jika Anda berada dalam sebuah organisasi secara terus-menerus cukup panjang, ganggulah comfort zone Anda dengan banyak hal. Misalnya Anda aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler di kantor, Anda challenge diri Anda ikut dalam namanya gugus multifungsi, ya, gugus tugas. Anda challenge diri Anda sehingga Anda tidak terjebak dalam comfort zone. Karena begitu Anda terjebak dalam comfort zone, agak sulit Anda membangun growth mindset, open mindset. Itu agak sulit. Seperti itu, Pak Rusnan. Oke, jadi jadi untuk bisa beradaptasi, pertama memang harus memahami kekuatan diri sendiri dulu, Pak, ya. Iya. Ya, kemudian tidak berpikir bahwa semua akan menjadi juara, dan yang terakhir adalah open mind gitu ya. Iya. Oke, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya dari Ibu Neneng Fatiah. Ini dari PT Marga Lingkar Jakarta, anak usaha jasa marga. Keberhasilan organisasi masih dinilai dari pencapaian kinerja dan cenderung mengukur dari sisi profitabilitas organisasi. Akan tetapi kelincahan menekankan kecepatan dan fleksibilitas yang tinggi sebagai atribut utama dalam adaptasi dengan perubahan lingkungan yang semakin dinamis. Begitu Pak kira-kira pertanyaan. Jadi kira-kira ada nilai-nilai yang sekarang pada fokus pencapaian kinerja tadi, kalau dikaitkan dengan fleksibel atau agility itu seperti apa gitu? Apakah bagaimana mengukurnya gitu? Mungkin Bu Tiani bisa ini menjawab dari pertanyaan ini. Ya, baik. Mungkin nanti kalau dari sisi pengalaman langsung, Pak Ihsanuddin punya pengalaman-pengalaman yang first hand gitu ya. Saya coba untuk mengaitkannya dengan beberapa yang coba saya ambil ya, saya saturasi dari berbagai artikel yang memang ditulis berdasarkan pengalaman-pengalaman para profesional ya, bicara tentang menyeimbangkan itu tadi ya, the current situation dengan kebutuhan untuk cepat. Beberapa artikel di Harvard Business Review itu memang kemudian mengusulkan gitu ya, untuk memulainya dari start small dan getting bigger gitu. Jadi mungkin kalau kita challenge di assumption langsung yang high strategy, bisa jadi nggak langsung buy in ya, untuk terutama mungkin top level management. Tapi start small. Ini kalau pernah ada contoh yang saya baca itu adalah bagaimana General Electric itu mulai memperkenalkan divisi yang namanya GE Money, yang kemudian ini dikenal sebagai salah satu division yang agile di General Electric. Nah, tentunya nanti bicara tentang KPI-nya itu akan berbeda ya dengan yang mungkin traditional division, karena di sini nanti komposisi orang-orangnya juga berbeda, dia sudah lebih squad bentuknya ya, dia cross functional. Jadi mungkin untuk Bu Neneng, kalau dari beberapa yang saya coba baca, saya coba lihat ya dari pengalaman perusahaan-perusahaan swasta dan mungkin juga BUMN itu dari rekomendasi adalah you can start small dan later getting bigger. Tapi yang penting tadi sebagaimana yang juga disampaikan oleh Pak Ihsanuddin dan dalam materinya itu kita bicaranya tentang mindset agility itu
penting ya. Jadi tidak hanya sekedar doing things differently berarti, tapi juga bicara tentang think differently gitu, believe differently. Nah ini mungkin tanggapan saya dulu Pak Kusnan terhadap pertanyaan Bu Neneng. Terima kasih. Terima kasih Bu Riani. Pak Iksan mau menambahkan, silakan. Iya, terima kasih Pak Kusnan. Saya sangat sepakat dengan yang disampaikan oleh Bu Riani ya. Kadang-kadang kita merasa sesuatu itu berharga ketika dia besar. Padahal menjadi besar itu perlu proses. Ya, kita perlu juga titik kesabaran. Saya pernah dapat satu kelas ya, kebetulan yang mimpin itu direktur IBM Eropa. Kita diskusi panjang kali lebar, setelah itu pada satu titik kita bilang, kalau situasinya stuck, saya udah coba berbagai cara. Resepnya apa? Surprisingly dia jawab resepnya satu, sabar. Saya agak ketawa, saya bilang buset. Ini. Dia bilang memang nggak bisa kita berharap terlalu banyak ketika memang situasinya tidak ideal, tapi bukan berarti tidak berharap terlalu banyak, itu berarti tidak berharap sama sekali. Nah, itu harus dimulai, Bu. Kalau menurut saya, Bu, Neneng harus dimulai dengan memberikan ide saja dulu. Kalau tidak bisa dalam corporate wide, minimal dalam satu tim. Kalau tidak bisa semua dilaksanakan untuk kesemuanya, minimal usulkan dalam bentuk pilot project. Kita coba seperti ini yuk, gimana? Gitu loh. Nah, paling mudah adalah dengan memberikan contoh benchmark. Ya, karena sesuatu yang baru sama sekali di dunia ini kan jarang-jarang, kecuali kayak COVID begitu ya. Mayoritas itu sebenarnya di tempat lain sudah ada. Nah, banyaklah kita mencari reference, diskusi ya dengan kawan-kawan kita dari industri yang berbeda-beda. Lalu kita ajak, yuk ini ada contoh di tempat ini, kita coba gimana. Nah, biasanya ya kalau orang kemudian merasakan manfaat atau tidak merasa digurui, ya ini hal yang penting juga, biasanya cenderung akan terbuka. Nomor 2 adalah, bisa nggak yang penting lagu kita dinyanyikan, walaupun bukan kita penyanyinya. Nah ini kadang-kadang agak susah juga nih teman-teman ya, ketika lagu kita dinyanyikan oleh bukan kita, kadang-kadang kita merasa nggak ikhlas. Tapi tenanglah ya, ketika Anda memang banyak ide ya dan ide Anda itu dilakukan oleh orang lain dan orang lain itu merasa sukses, pasti orang juga akan tahu, mungkin orang itu tidak mengakui tapi orang lain akan tahu bahwa sebenarnya ide awal itu dari siapa. Nah, pada proses itu lama-lama credibility itu terbangun ya. Terutama memang di BUMN ya, yang relatifly agak berbeda dengan dunia swasta. Kredibilitas itu sesuatu yang memang meaningful dan itu perlu proses untuk terbangun. Mudah-mudahan bisa membantu Pak Kusnan. Oke, terima kasih Pak. Ini pertanyaan lain Kiki Mariana tadi. Saya coba gabungkan dengan pertanyaan dari Bu Putri, ya. Jadi pada era ini diperlukan leader dengan disruptive mindset sehingga dapat agile, mengikuti dinamisme situasi dan menjaga organisasi tetap dapat survive. Namun para leader yang ada belum memiliki disruptive mindset, apakah terdapat quick wins yang dapat dilakukan organisasi sehingga organisasi tetap dapat performing dengan baik. Nah ini yang nyambung pertanyaan berikutnya adalah karakter self-disruptive itu sebaiknya dimulai oleh leader di level mana dan mengapa? Ini bisa dijawab baik oleh Pak Iksanuddin maupun Bu Riani ini. Silakan. Pak Iksan dulu. Oke, terima kasih Pak Kusnan. Memang harus diakui ya, kalau kita berharap perubahan yang signifikan, itu peran leaders, top leaders terutama itu sangat diperlukan, ya. Tapi kita juga harus melihat bahwa realitanya boleh jadi top leaders itu quote unquote belum menjadi self disruptive leaders, ya, dengan berbagai alasan, bisa alasan politik atau whatever alasan itu, ya. Nah, kalau seperti itu, saya sih tetap merasa bahwa kita harus merasa diri kita sebagai leaders. Dan challenge kita adalah memperluas room
influence room kita. Jadi bagaimana influencing room kita itu lebih luas. Bagaimana ruangan pengaruh kita itu menjadi lebih luas. Kalau ruang pengaruh kita bisa lebih luas, mudah-mudahan ke depan perubahan yang kita lakukan itu terbentuk dan makin dirasakan oleh banyak orang. Ya, jadi kalau Anda bicara quick wins, pada level mana? Kalau memang top leaders-nya belum self-disruptive leaders, ya agak susah quick win kalau Anda bicara pada corporate wide. Karena Anda butuhkan resource, dan resource itu dia yang punya. Gitu kan? Tapi pada satu hal yang lain yang ingin saya garis bawahi, sebenarnya kadang-kadang bisa juga kok kita lakukan. Kalau kita melihat apa yang menjadi needs-nya dia, beberapa leaders itu kan needs-nya kan pencitraan kan. Ya, ini kita bukan dalam konteks swasta juga banyak yang seperti itu. Ya, ada bos yang ingin tampil dialah bos gitu loh. Nah, pada konteks itu kalau Anda bisa memberikan kebutuhan dia dan ide Anda kemudian dia beli, boleh jadi quick wins-nya akan terbangun. Tapi kalau kemudian dia tidak buy in, maka carilah yang ada dalam pengaruh Anda. Makanya kita mesti membangun vision diri kita sendiri. Agak sulit loh kalau Anda ya berharap ada perubahan, tapi dari diri kita sendiri kita bukan seorang yang membangun visi. Saya punya pengalaman nih, sedikit ya Pak Kusnan ya. Saya pernah menyampaikan sebuah ide di tempat saya di BUMN saya yang pertama. Ide itu saya sampaikan ke direksi ya tahun 2012. Ganti sampai 3 kali dirut. Ya, baru saya ketemu dengan seorang direktur di tahun 2017. Ide itu saya jual lagi. Hanya saya ngomong 5 menit, direktur itu langsung ngomong, San, ini yang saya cari. Jadi ternyata memang membutuhkan waktu cukup panjang. Ya, dari nunggu momentum Pak, nunggu momentum ya jadi ya, nunggu momentum. Iya, ada momentumnya dan momentumnya itu 5 tahun Pak Kusnan. Dan beliau itu mengatakan, Ihsan ini yang saya cari. Dan syukur alhamdulillah sampai sekarang dipakai. Gitu loh Pak. Ya, mudah-mudahan membantu. Ini saya sambung tadi, biar nyambung dari pertanyaan Bu Fitria ini, bagaimana menerapkan leadership agility dengan birokrasi seperti di perusahaan BUMN. Jadi tadi udah ceritakan sedikit, mungkin kan ada Bapak di Pertamina dan kemudian di Pelindo 2. Nah, kira-kira kalau di Pelindo 2 kondisinya seperti apa, Pak? Ya, gini Pak, kalau menurut saya harus dibangun namanya shared leadership. Artinya bahwa leadership itu tidak hanya tergantung dari hierarki. Kalau kita tergantung dari hierarki, sometimes kita frustrasi. Karena kan penentuan posisi itu bukan kewenangan kita. Ada orang lain yang lebih berwenang, gitu kan. Tapi kalau kita membangun shared leadership, konsep shared leadership, maka kita akan mencoba membangun inisiatif itu bisa muncul dari siapa saja. Kita harus membangun confidence level di semua level, bahwa lepas dari sebesar perubahan apa yang akan terjadi, Anda tetap bisa melakukan perubahan. Jadi tergantung level Pak ya, tergantung level ya. Iya. Oke, ini pertanyaan khusus untuk Bu Riani. Bagaimana cara memonitoring atau mengukur kinerja staf via platform digital, terutama saat ini di mana aktivitas banyak dilakukan secara WFH. Mungkin silakan. Iya, terima kasih Pak Kusnan. Mungkin sebelum menjawab pertanyaan ini, saya ingin sedikit bukan nambahin ya, karena tadi pertanyaan Pak Ihsan, jawaban Pak Ihsanuddin juga sudah sangat lengkap ya terhadap 3 pertanyaan sebelumnya. Tapi memang betul sekali yang tadi Pak Ihsanuddin sampaikan ya, bahwa seringkali idealnya top leaders yang harus mulai ya dengan being agile, tapi pada kenyataannya kan nggak selalu begitu, bisa aja dimulai dari kita yang mungkin posisinya nggak di top level. Dan ini terus terang juga pernah saya alami, dan pada akhirnya saya sendiri berpikir bahwa konsep coaching itu kayaknya tidak hanya untuk seorang atasan kepada bawahan. Gitu ya. Ternyata bisa untuk kita, untuk kepada atasan kita gitu. Tentunya dengan cara yang berbeda gitu ya. Tidak dengan cara seperti mungkin bagaimana kita bicara dengan anak buah, tapi sering-sering ngobrol, kemudian juga tadi jualan ide, bagian dari coaching ya, mengcoaching atasan ya.
Sehingga memang kemampuan kita untuk berkomunikasi dengan baik itu ternyata juga sangat penting ya. Ini juga one of the most important competence kayaknya ya, bicara tentang buying atau selling ideas. Dan dimulai dari rentang apa tadi kalau bahasanya Pak Ihsanuddin adalah rentang pengaruh ya, itu saya juga setuju sekali, karena kalau memang kita belum bisa bicara corporate wide, nggak berarti kalau kita juga jadi harus berhenti dan diam gitu. Bagaimana kita mulai dengan apa yang ada di rentang pengaruh kita. Jadi mungkin itu sedikit kayak mungkin ya bukan tambahan lah, mungkin sedikit my cent aja gitu ya, bicara tentang keatasannya harus gimana. Bicara tentang monitoring kinerja, nah ini juga banyak dibahas ya, baik di kelas-kelas maupun kalau lagi ketemu dengan klien, karena seringkali nih kalau dari apa yang terjadi, mungkin terutama saya mau bilang, saya nggak tahu kalau BUMN pada umumnya seperti apa, kementerian ya, termasuk juga di perguruan tinggi negeri mungkin ya. Bicaranya justru jadi yang tadi Pak Ihsanuddin jelaskan tentang trust. Itu memang jadi suatu hal yang backbone di saat kita mau being agile gitu. Ini kalau nggak pakai trust ya, sedikit-sedikit orang disuruh motret dia lagi ngapain saat ini gitu. Kalau ini sedikit-sedikit harus disuruh melaporkan tentang perkembangan progres pekerjaan yang hari ini, melelahkan, ya sangat melelahkan. Dan kalau udah lelah dengan hal-hal yang sifatnya tadi adalah proses ya bahasanya, ya people-nya ketinggalan gitu. Jadi bicara tentang trust-nya ketinggalan, bicara tentang developing people-nya juga ketinggalan, apalagi bicara tentang generating new ideas ya, karena sibuk dengan usuran monitoring yang didasari pada ketidakpercayaan. Ya, nah jadi memang pada saat kita bicara monitor kerja terutama di WFH kayak gini, kayaknya yang satu harus dibangun adalah kepercayaannya, trust gitu. Nah, tentunya trust ini juga nggak berarti menjadi ruang untuk disalahgunakan atau fraud ya, gitu. Ada mungkin sistem-sistem yang juga perlu dibangun ya, sistem reporting, ya sistem monitoring. Tapi itu semua menjadi tools gitu, bukan kemudian itulah yang reflecting all performance gitu. Ini bagaimana menjadi tools untuk kita berkomunikasi, termasuk di dalamnya tidak hanya sekedar laporan hasil kerja, tapi juga bagaimana coaching dan bicara tentang pengembangan SDM itu juga masuk ke dalam pada saat sistem ini kita bangun. Jadi tidak hanya sekedar angka, target, tapi kemudian itu tadi ya bagian people-nya ketinggalan dibandingkan dari prosesnya itu. Nah, jadi memang yang sering terjadi saat ini masih lebih ke dasarnya ketidakpercayaan. Tapi saya kurang tahu, mungkin kalau di BUMN Pak Ihsanuddin nanti bisa bercerita bagaimana. Tapi kalau mahasiswa-mahasiswa saya yang mungkin bekerja di private sector ini punya pengalaman ya, masing-masing punya pengalaman yang tentu juga berbeda-beda, tapi sebagiannya sudah merasakan bahwa dengan WFH kayak gini mereka merasa empowerment-nya malah lebih baik gitu, malah lebih tinggi karena dasarnya tadi adalah trust. Jadi diberikan delegasi-delegasi yang ini menjadi salah satu backbone dari organization agility. Begitu Pak Kusnan. Terima kasih Bu Yani. Ini ada Pak Iwa Farma bertanya ini yang lebih pas menjawab Pak Iksan ini. Bagaimana memberikan contoh dari top manajemen atau manajemen terhadap anak buahnya agar mindset agility ini terpapar secara masif. Ini mungkin sudah ingin melakukan disrupsi tapi melakukan perubahan tapi anak buahnya susah untuk mengikuti. Nah, ini seperti apa itu Pak? Pak Iksan. Jadi pertanyaannya susah juga ini untuk dijawab ya. Karena saya sendiri juga sedang dalam proses ya. Saya gabung ke Pelindo 2 bulan Maret, 2 minggu kemudian tiba-tiba COVID. Lalu hilang, bubar gitu tim saya karena sebagian harus WFA gitu kan. Tanpa saya mengenal satu sama lain, saya dikenal mereka, mereka dikenal saya, kemudian saya harus melakukan perubahan-perubahan yang itu menjadi penting karena memang kami mendapatkan amanah untuk quote unquote memastikan logistik cost itu menurun. Itu kan target dari real dari negara buat Pelindo 1 2 3 4 gitu ya. Nah, gimana sih caranya kita bisa mendorong tim kita secara masif ya melakukan proses transformasi?
pada intinya kan walaupun jumlahnya 1.000, 2.000, atau 3.000, mereka tetap orang. Dan orang itu sebenarnya jauh lebih mudah dipengaruhi dari perbuatan dibandingkan dengan perkataan. Ya, kita bilang ke anak kita, nak kamu sholat ya, tapi kita sendiri jarang sholat, agak sulit. Karena yang dia lihat adalah, ayah saya cuma doang, begitu kan. Nah, konteks itu juga sama. Anda ingat nggak gimana Pak Jonan banyak memberikan aksi-aksi yang kemudian itu menggugah. Sehingga kemudian proses transformasi di KAI cukup fenomenal. Begitu kan? Nah, aksi-aksi itu memang harus kita lakukan, Pak. Bahwa ketika kita katakan, kita fokus ya kepada deliverables, ya itu harus ditunjukkan bahwa kita fokusnya kepada deliverables misalnya. Atau kita fokus ya kepada pencapaian ini, atau kita fokus, kita disiplin ya untuk melakukan ini, maka sebagai top leader kita harus menunjukkan walk the talk. Simple sebenarnya, tapi memang relatifly tidak mudah untuk itu kita jalankan secara konsisten. Nah, di era yang sekarang, penggunaan sosial media itu bisa kita manfaatkan. Cuma jangan sampai kemudian munculnya semacam antipati ketika mereka melihat apa yang dicitrakan di sosial media itu tidak realita. Jadi kalau kita bicara proses transformasi, tentunya kita harus punya planning segala macam gitu ya, secara manajerial itu pasti saya yakin teman-teman sudah tahu. Yang sering kali saya lihat challenge-nya adalah memang di walk the talk-nya. Gitu Pak. Ya, oke. Kalau ini Pak, ya ini juga mengacu dari pertanyaan salah satu yang join di webinar. Jadi di level menengah sudah keinginan untuk berubah sudah sangat tinggi, tapi lingkungan secara perusahaan masih susah. Nah itu gimana harusnya? Oke, terus terang agak jarang loh sebenarnya level menengah tuh yang ingin melakukan perubahan. Dari banyak riset, level menengah itu cenderung adalah level status quo. Cuma mereka merasa mereka ingin melakukan perubahan, merasa ya. Jadi tidak benar sebenarnya. Kenapa level menengah itu cenderung quote unquote resist? Karena kalau level atas, banyak ide perubahan itu dari level atas. Kalau level bawah, cenderung sebenarnya nothing tulus, Pak. Jadi dibawa ke kanan oke, dibawa ke kiri oke. Gitu loh. Tapi level menengah, seringkali cuma wacana, tapi tidak eksekusi. Nah, padahal level menengah itulah yang menurut saya mempunyai momentum perubahan yang signifikan. Nah, kenapa misalnya level menengah merasa lingkungannya tidak kondusif? Boleh jadi tadi yang disampaikan oleh Bu Riani ya, komunikasinya, engagement-nya itu nggak cukup baik. Cenderung dianggap perubahan itu quote-unquote menguntungkan posisi si level menengah. Jadi tidak dianggap sebagai menguntungkan semua orang, tidak berbasis kepada win-win, tapi berbasis kepada quote-unquote win-lose. Nah, kalau Anda merasa itu memang win-win, Anda merasa itu memang dibangun dengan fairness yang tinggi, maka isunya adalah engagement, komunikasi. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Ini ada pertanyaan lagi, minta penjelasan lebih gamblang mungkin Pak soal toleran terhadap ambiguity ini seperti apa? Oke. Toleransi kepada ambiguity ya. Pertanyaannya, kita membiasakan diri kepada ambiguitas nggak? Kalau kita tidak membiasakan diri kepada ambiguitas, kita selalu ingin sesuatu yang hitam putih, ya pasti kita akan sulit membangun toleransi. Jadi dari diri kita sendiri, ya harus ada keberanian melihat bahwa di dunia ini memang variatif. Variatif dari cara berpikir, variatif dari perspektif, variatif dari background, memang variatif. Dan buat kita hitungannya adalah bukan hitam putih.
Nah, terus terang di masyarakat kita sekarang ini kan kesulitannya adalah didorong orang untuk hitam putih. Sebenarnya toleransi kepada ambiguity-nya semakin lama semakin hilang, Pak. Nah, jadi bagaimana caranya saya membangun toleransi kepada ambiguity? Pertanyaannya, saya bersedia nggak masuk ke dalam satu kelompok yang relatif berbeda dengan kelompok yang biasa saya kenal. Saya bisa nggak mendorong untuk diskusi tanpa baperan, ya, ketika diskusi itu quote unquote menyerang beberapa pemikiran ideologi saya. Kalau saya tidak bersedia seperti itu, tidak mencoba dari kecil-kecil lama-lama saya menjadi lebih toleran, ya nggak mungkin kita punya toleransi terhadap ambiguity. Contoh sederhana, kalau kita datang ke kantor, ngerjain tugas, pulang, besoknya datang ke kantor, ngerjain tugas, pulang, dan hanya cenderung makan kepada orang yang itu saja. Ya, ketika ketemu di jalan ngobrolnya sama orang yang itu saja, acara kantor kita ketemunya sama yang itu saja, maka sebenarnya kita memang tidak membangun toleransi kepada ambiguity. Jadi keberanian kita untuk melihat fakta dunia ini memang berwarna, dan kita mendorong diri kita untuk terjun di tempat yang sangat berwarna itu kita akan terbangun bagaimana kita bisa bertoleransi terhadap ambiguitas, gitu Pak. Oke. Masih untuk Pak Iksan nih dari Pak Zulianto. Jadi mungkin ini pertanyaan poinnya begini Pak. Jadi kita mungkin yang sudah level-level middle ke atas gitu kan biasanya sudah terjebak dalam suasana yang convergent ya, sudah mapan, sudah mungkin sudah prestasi sudah bagus, apa yang dilakukan selama ini ternyata buat posisinya sekarang juga bagus dan perusahaan juga kinerja bagus. Nah, gimana untuk melangkah menjadi seorang yang disruptive people gitu caranya kita? Oke, kita punya alasan kuat nggak untuk self-disruptive leaders? Biasanya alasan kuat itu karena kita punya dreams, big dreams atau big aspiration. Kalau alasan kita hanya sekedar mempertahankan posisi atau naik karir, nggak perlu Pak seperti itu. Tapi kalau kita misalnya gini, saya ingin bekerja di perusahaan ini dengan achievement tertentu dan saya ingin dianggap mempunyai legasi yang tertentu juga yang besar, maka kita ada rasa quote unquote kurang puas dengan situasi yang sekarang. Saya dapat nilai 7, tapi kalau target saya nilainya 7,5, saya happy Pak. Saya dapat nilai 8, tapi kalau target saya 10, saya unhappy. Iya kan Pak? Nah sekarang pertanyaannya, Anda menargetkan diri Anda itu 7,5 atau 10? Kalau targetnya cuma 7,5 misalnya, kasarnya gini loh, saya ingin kerja dan kerja itu saya dapat uang 100 juta. Ya begitu kita dapat 95 juta ya sudah cukup. Dan saya tidak perlu investasi besar-besar. Menjadi self-disruptive leaders itu psikologiknya investasinya besar juga Pak. Karena kan kita harus risk-taking, kita harus manage ambiguitas, kita tetap harus challenging gitu kan. Itu kan secara psikologik juga investasi yang cukup besar. Nah kalau sekedar mendapatkan gaji 100 juta misalnya, ya nggak perlu kita punya investasi sebesar itu. Tapi kalau Anda berpikir bahwa saya harus bisa membantu perubahan di perusahaan saya, di organisasi saya, atau bahkan di masyarakat yang lebih luas, dia untuk berinvestasi yang lebih besar. Jadi ini tergantung dari big dreams-nya, Pak. Oke. Jadi memang yang harus di set up ulang adalah timnya, Pak ya, untuk bisa melangkah jadi orang yang disruptif gitu ya. Oke, baik. Ini waktunya sudah makin tinggal 2 menit itu. Saya coba rangkum dari diskusi sore ini. Jadi disruptif adalah sesuatu yang common gitu. Jadi kita tidak perlu takut untuk menghadapi situasi tersebut dan dari waktu ke waktu akan terjadi seperti itu gitu ya. Kemudian kooperatif ya,
kooperatif tadi sesuatu yang sunnah Rasul, jadi pasti terjadi gitu ya. Jadi itu kita harus hadapi. Gitu ya. Poin lain yang menarik adalah tadi sudah disampaikan oleh Pak Iksan. Jadi untuk karakteristik dari seorang leader yang agile adalah punya keingintahuan yang tinggi, kemudian risk taking, kemudian juga kemampuan untuk beradaptasi atau adaptability, kemudian tadi toleransi terhadap ambiguitas, dan kemudian juga adanya keyakinan bahwa dirinya bisa mempengaruhi hasil yang positif apa yang dilakukannya. Pak Iksan juga menyampaikan jadi untuk bagaimana mengembangkan talent pool untuk self-disruptive leaders. Jadi memberikan pilihan, kemudian juga memilih orang terbaik itu sesuatu yang tidak bisa dikompromikan lagi. Kemudian berpikir tentang orang bukan prosesnya, kemudian meningkatkan pada kemampuan berpikir bukan peran, kemudian bicara tentang karir bukan mengembangkan, kemudian berpikir tentang simplicity, jadi menyederhanakan sesuatu persoalan harus jadi fokus dari leader yang disruptif, kemudian fokus pada pola pikir bukan proses, dan struktur berbasis transformasi bukan tradisi. Kemudian dari Bu Riani yang saya catat menarik adalah ada 4 prinsip untuk self-disruption, jadi menarget memberikan apa yang bisa dicapai gitu ya secara lebih efektif, kemudian mengidentifikasi kekuatan yang dimilikinya, kemudian tidak ragu-ragu untuk mengambil langkah mundur atau ke samping, jadi intinya ini adalah fleksibilitas untuk bisa tumbuh, kemudian melahirkan strategi, membiarkan atau strategi baru yang muncul untuk mempercepat terjadinya perubahan itu. Saya kira itu Pak kesimpulan yang saya sampaikan. Mau ada yang ditambahkan Pak Iksan sama Bu Riani? Halo. Silakan Bu. Iya, saya rasa sih saya belajar juga, enjoy saya dengerin jawaban-jawaban Pak Ihsan ya, sekaligus merefleksi perjalanan selama ini. Tadi ini aja sih saya sedikit tergelitik pada saat Pak Ihsan bilang kita masuk ke dalam dunia yang berbeda, ketemu banyak orang sehingga kita melatih tolerance to ambiguity. Tapi memang saya juga ketemu orang-orang yang Pak Ihsan yang kayaknya harusnya dia tolerance to ambiguity-nya tinggi, tapi ternyata tetap rigid gitu ya, walaupun udah kesana kesini, berkecimpung di sana di sini, ternyata begitu ngomong hitam dan putih juga. Nah ini mungkin memang, nah ini mungkin memang tantangan-tantangan untuk being disruptive and agile itu nggak mudah begitu ya Pak Ihsan ya. Terima kasih banyak Pak Ihsan, Pak Kusnan, saya enjoy banget dengan pembicaraan kita di sore hari ini. Oke, jadi saya diskusinya juga cukup Pak Kusnan, terima kasih kesempatannya yang diberikan oleh SUA dan LMFEUI. Kapan-kapan kita bisa silaturahmi lagi Pak, Ibu. Terima kasih. Insya Allah Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Iksan, Bu Riani. Jadi diskusi yang sangat seru sore ini. Saya kira kita semua banyak menarik manfaat dari diskusi sore ini. Sekali lagi terima kasih Bu Riani dan Pak Iksan. Salam sehat selalu. Sama-sama Pak. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang join di acara webinar sore ini. Waktu saya kembalikan ke Mbak Putri. Silakan Mbak Putri. Oke, webinar ini kita selenggarakan setiap 2 minggu sekali, jadi 2 minggu lagi silakan memantau ke IG SUA atau di website SUA. Kita akan umumkan apa tema dan pembicara di 2 minggu berikutnya.
kita akan selalu berusaha menampilkan pembicara-pembicara yang memang sudah proven dalam pengelolaan SDM dari perusahaan-perusahaan yang memang sudah kita anggap terbaik dalam pengelolaan SDM atau human capitalnya, sehingga value yang Bu Putri silakan. Ya, terima kasih Pak Kusnan telah memandu acara dengan sangat baik, dengan pembahasan yang luar biasa. Dan terima kasih juga kepada para pengisi acara, Bapak Isnaduddin Usman dan Ibu Riani Rahmawati, PhD. Terima kasih Bu atas pembahasan yang sangat bermanfaat sekali dan sangat kita hari ini belajar banyak tentang HR. Oke rekan-rekan semua, tiba saatnya di penghujung acara. Terima kasih telah mengikuti serangkaian acara webinar kita sore hari ini. Materi pada pembicara sore hari ini akan kami kirimkan melalui email kepada masing-masing peserta. Dan jika membutuhkan e-sertifikat dapat menghubungi saya, Putri, di nomor kontak yang sudah saya chat di kolom chat. Dan kami sudah mendapatkan 5 orang pemenang penanya terbaik. Oke, 5 orang itu adalah selamat kepada Tommy Alexander Jab, kedua Kiki Mariana, ketiga Fitria Permatasari, keempat Iwa Kusyawan, dan yang kelima Tutut Pati. Selamat kepada para peraih. Oke, selamat kepada pemenang. Oke, untuk para peserta, pemenang, mohon informasikan alamat pengiriman hadiahnya ke nomor WA yang sudah saya share di kolom chat. Oke. Sekali lagi saya ucapkan kepada para pengisi acara sore hari ini serta rekan-rekan para peserta yang telah hadir dalam webinar kita sore hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dari kami dalam menyajikan webinar ini. Oke, nantikan webinar kami di seri selanjutnya. Pantau terus sosial media Swamedia Inc. untuk mengetahui info webinar HR Excellence seri selanjutnya. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan, ingat pesan Ibu untuk selalu terapkan 3M. Saya Putri Meltia dan segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore, sampai jumpa di event selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Ketemu lagi Bu Riani. Ketemu lagi Pak Ihsan. Nanti ketemu lagi. Semoga bisa pamit diskusi ya. lagi. Terima kasih. Pamit juga saya Pak Kusnan. Oke. Saya pamit juga ya.